Teman-teman Indonesia, teman-teman Malaysia, kita disatukan oleh sejarah yang sama. Kita berasal dari peradaban yang sama, yaitu peradaban Melayu. Ini peradaban yang sudah tua sekali. Ia sudah datang di abad 7 Masehi. Memang sekarang kita berada di negara yang berbeda, Indonesia, Malaysia. Indonesia baru merdeka tahun 45, Malaysia baru merdeka tahun 57. Sebagai negara, usia kita belumlah panjang, masih di bawah 100 tahun. Tapi sebagai peradaban Melayu, kita sudah ada di sana sejak abad ke-7, berarti sejak 1300 tahun yang lalu. Negara kita sekarang berbeda, tapi nenek moyang kita hidup dalam tradisi yang sama. Di abad ke-7 dan seterusnya, leluhur kita, nenek moyang kita, sama-sama mereka membaca Ramayana, membaca Mahabharata. Ini kitab-kitab yang datang dari tradisi besar Hindu yang minta ampun kedalamannya. Bahkan di abad sekarang, abad 21, jika kita baca renungan Mahabharata, renungan Ramayana, yang juga dibaca oleh nenek-nenek moyang kita zaman dulu, kita terpana dengan kedalaman pandangan hidup, dengan kedalaman filsafat moral, filsafat hidup. Dan semakin kita terpana setelah tahu, kitab-kitab ini ditulis di abad ketiga dan keempat sebelum Masehi. Nenek moyang kita sudah membaca aneka renungan hidup yang dibuat di abad ketiga, berarti 300 tahun sebelum datangnya agama Kristen, 300 tahun sebelum datangnya Nabi Isa, berarti 1000 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad, 1000 tahun sebelum hadirnya agama Islam. Nenek moyang kita sudah membaca kitab-kitab besar itu. Melewati peradaban Hindu, datang pula kepada kawasan Melayu ini adalah peradaban Muslim, peradaban Islam. Dan nenek moyang kita pun sama-sama sudah membaca mulai Jalaluddin Rumi hingga Al-Ghazali, hingga sekarang yang kontemporer itu Muhammad Iqbal, yang membawa satu nuansa moralitas yang berbeda yang datang dari kultur Islam. Kita lihat leluhur kita, nenek moyang kita sudah diperkaya oleh bacaan-bacaan peradaban yang sama. Sungguh pun sekarang kita, karena satu pergerakan nasionalisme, terpisah menjadi dua negara, Indonesia dan Malaysia, tapi kita share, kita mengalami satu peradaban yang sama, yaitu peradaban Melayu. Itulah respon pertama saya ketika ingin mereview buku puisi. Ini buku puisinya, ini Kemilau Satu Langit. Ini buku puisi yang akan kita jadikan topik dalam diskusi kali ini, komunitas puisi esai ASEAN. Ini seri puisi esai Indonesia Malaysia. Buku puisi ini ditulis oleh 6 penyair Indonesia dan 6 penyair Malaysia. Satu hal yang juga baru, 12 penyair berkisah tentang pengalaman hubungan Indonesia dan Malaysia, yang satu rumpun Melayu mengkisahkannya dalam puisi esai. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih dulu terselenggaranya acara ini kepada Fatin Hamama
yang sekarang dan seterusnya akan menjadi moderator setiap kali diskusi komunitas puisi esai ASEAN. Fatin tak hanya moderator, tapi sesungguhnya ia adalah inisiator dari acara ini. Terima kasih juga kepada Datuk Jasni Madlani. Sekarang ia menjadi presiden komunitas puisi esai ASEAN. Terima kasih juga pada Bro Jasni, Datuk Jasni, yang menyediakan waktu, menyediakan pikiran untuk mengembangkan puisi esai di kawasan ASEAN dan juga kemudian di kawasan yang lebih luas, dunia. Terima kasih juga kepada Pak Krishna Jelani, ini Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Sabah, Malaysia, yang juga menyempatkan diri hadir, juga Bapak Datuk Haji Muhammad Arifin, Menteri Sabah Malaysia, yang kita hormati, bersedia pula datang dan hadir dalam diskusi Zoom meeting ini. Dan tak lupa ini Profesor Dr. Ramzah Dambul dari University Malaysia yang di Sabah, ya, di Malaysia. Saya membaca beberapa esai dari Dr. Ramzah Dambul, esai-esai yang kuat dan terasa sistematik datang dari seorang yang cerdas. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekarang kita bicara mengenai buku ini, Kemilau Satu Langit. Ada 12 puisi esai di sana, tapi karena terbatasnya waktu, saya ngebahas sedikit saja, mengambil esensinya. Satu puisi dari Indonesia, puisi esai yang ditulis oleh Fatin Hamama. Satu puisi yang ditulis di Malaysia, yang ditulis oleh Datuk Jasni Madlani. Ini Fatin menulis puisi esai yang judulnya Cahaya Dua Negeri di Bawah Bayu. Saya membaca puisi ini, lama saya terdiam, berkisah tentang kisah sebenarnya dua pemuda dan pemudi dari Indonesia yang kemudian pergi ke Sabah. Di sana akhirnya mereka menetap dan mereka menjadi guru, mereka menikmati masa-masa menjadi pendidik di sana. Dikisahkan dalam puisi esai ini, di masa tua tak ada yang lebih menyenangkan bagi dua guru ini kecuali melihat anak didiknya pelan-pelan menjadi tokoh yang berperan pada masyarakatnya. Ada yang menjadi sastrawan di sana, ada yang menjadi tokoh-tokoh publik di sana, dan ia pun teringat betapa perannya sebagai guru, karakternya sebagai guru juga ikut dibentuk ketika mereka berdua masih berada di Indonesia, tepatnya di Padang Panjang, itu di satu pesantren. Di sanalah karakter mereka dibentuk. Membaca puisi esai Fatin Hamama ini terasa betapa sejarah dua negara, kultur dua negara, Indonesia dan Malaysia, bersatu dalam dua tokoh pemuda-pemudi suami istri ini yang akhirnya tinggal di Malaysia hingga masa tuanya, dan mereka menganggap Indonesia itu tanah air yang pertama dan Malaysia tanah air yang kedua. Sangat indah, ya. Juga puisi Datuk Jasni Madlani yang judulnya Burung yang Menangis. Ini juga cerita tentang dua negara. Seorang laki-laki dari Malaysia jatuh cinta pada gadis Jawa dari Malaysia, dari Indonesia, dari Jawa. Dan olehnya gadis itu dibawa ke Malaysia, hidup di sana, dan sang gadis menjadi burung yang menangis karena ia sering rindu kepada kampung halaman, kepada keluarga yang ditinggal di Indonesia. Dan diceritakan dinamika suami istri di sana, dan kita pun mendapatkan satu insight, ya, betapa perbedaan budaya dua negara ini itu bisa diatasi
oleh dua manusia yang sama-sama Homo sapiens, mengatasi perbedaan budayanya, dua manusia yang sama-sama punya rasa sepi, yang sama-sama ingin dicintai, yang sama-sama ingin mencintai, yang sama-sama ingin membangun keluarga. Betapa persamaan sebagai manusia melampaui perbedaan sebagai warga negara, perbedaan dari dua budaya yang melatarinya. Asik, gurih, dan sedap. Kisah-kisah puisi esai ini acap kali kita tahu ini kisah yang sebenarnya yang dipuisikan. Memang begitulah watak dari puisi esai, ia memfiksikan kisah-kisah nyata. Pertanyaannya memang sekarang ini, kita hidup di era yang minta ampun besarnya. Ini revolusi industri keempat, satu pencapaian teknologi peradaban tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaannya kepada kita, apa yang bisa kita sumbangkan selaku penggemar sastra, selaku penyair? Karena kita melihat di berbagai dimensi profesi kehidupan, mereka yang hidup di zaman besar ini juga menyumbangkan sesuatu, membawa hal-hal baru. Di zaman yang sangat besar ini, mengapa pula kita hanya menjadi pengekor? Mengapa pula kita hanya mengulang-ulang dari tradisi yang ada sebelumnya? Kita pun berkesempatan menyumbangkan, berikhtiar, melakukan hal-hal baru. Puisi esai termasuk hal-hal baru di dunia sastra. Di dunia lain, katakanlah di dunia entrepreneurship, kita mendengar mereka menyumbangkan hal baru dengan cara, misalnya kita dengar itu Richard Branson, Jeff Bezos, Elon Musk. Mereka menjadikan ruang angkasa sebagai wilayah untuk kita bisa tamasya. Ini bukan main. Belum pernah terjadi sebelumnya. Dulu itu ruang angkasa monopoli para astronot. Di era sekarang, era baru, ruang angkasa akan terbuka bagi publik luas untuk melancong, untuk para wisata. Itu yang baru dari mereka. Kita juga tahu sekarang ini, bahkan di dunia DNA, di dunia neuroscience, di dunia biologi, pun datang pula tradisi baru, ikhtiar baru. Mereka sudah bisa mengedit DNA. DNA pun bisa diedit di era ini. Itu sumbangan baru mereka. Sehingga mereka bisa ciptakan kuda yang lebih kuat, kuda yang lebih cepat dengan cara mengutak-atik DNA-nya. Bahkan DNA manusia pun sekarang ini terbuka untuk diubah. Misalnya ketika kita mempunyai bayi dan dokter akan bertanya sebelum bayi itu lahir, ketika masih di kandungan, apakah kita ingin anak ini lebih seperti Newton, Einstein yang kuat matematiknya, ataukah lebih sebagai Mozart, Shakespeare yang lebih kuat bahasanya? Itu semua adalah hasil dari kode DNA yang bisa dikutak-atik. Itulah sumbangan para ahli biologi di zaman sekarang. Juga dengan mereka yang aktif sebagai pustakawan, yang aktif sebagai jurnalis, datangnya media online juga sudah mengubah banyak sekali bentuk jurnalisme. Jadi kita melihat, sekarang ini library pun, perpustakaan pun bisa kita akses dari aneka sumber di seluruh dunia, hanya dari beranda rumah kita saja, hanya melalui handphone saja, koneksi kepada internet. Sudah banyak yang berubah dalam hidup ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan dunia puisi? Apa yang disumbangkan oleh generasi kini, generasi yang minta ampun besarnya?
Apa kita hanya mengekor saja pada raksasa sastrawan sebelumnya, mengulang-ulang apa yang mereka buat? Nah, titik inilah kita senang karena puisi esai ini bagian dari ikhtiar sumbangan kita di dunia sastra. Ini cara bertutur yang berbeda dan terkesan dari buku ini. Terkesan dari buku ini sudah bisa kita nikmati cara bertutur yang berbeda. Di buku ini kita rasakan bahwa sastra, puisi esai khususnya, sudah melampaui peran tradisionalnya. Ia tidak hanya mengeksplor sisi batin manusia, tapi juga ia bisa menjadi sastra diplomasi. Ia bisa mengkisahkan hubungan dua negara dalam puisi, karena puisi esai menyediakan fasilitas itu. Ada babak tubuh puisi yang panjang berbabak-babak. Disitulah bisa dikisahkan aneka drama-drama hubungan dua negara dan warga negara di dalamnya. Dan juga ada fasilitas catatan kaki di mana dokumen-dokumen sejarah, sumber-sumber informasi, fakta-fakta yang nyata bisa juga diberitakan di sana. Sehingga lengkaplah itu perpaduan antara fiksi dan fakta. Puisi esai menyediakannya. Bisa kita katakan puisi esai ini adalah sumbangan generasi kita di era revolusi industri keempat untuk ikut memperkaya dunia sastra. Tidak menggantikan, karena mustahil kita menggantikan, buat apa pula menggantikan, tapi hanya memperkaya bunga-bunga di kebun sastra. Itulah arti penting dari meeting kita dalam Zoom meeting ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman. Dan kita akan terus kembangkan puisi esai sebagai cara baru bertutur tentang banyak hal, dengan catatan kaki di dalamnya, dengan kisah yang berbabak-babak. Terima kasih. Salam.